Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan berita keselamatan pada hari ini ya Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat semua. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu hanya kasih karunia Tuhan ya. Bapak Ibu, bagi yang ada pergumulan, sabar, kita memohon kepada Tuhan Yesus karena satu-satunya itu pertolongan kita. Bagi yang sakit, jangan kita mengambil pintas Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan Yesus karena dialah dokter di atas segala dokter. Dan jangan ada kita pergi ke dukun. Kalau kita pergi ke dukun, mendukakan hati Tuhan. Kita tidak percaya kuasa Tuhan itu. Jangan kita pergi ya Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya yang mengajar kita, menyembuhkan kita. Bapak Ibu, kita tahu di zaman ini atau di dunia ini ada dua kerajaan berdiri. Satu kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, ada amin. Dan kedua, pemerintahan antikris, setan atau iblis. Jadi kita Bapak Ibu tinggal memilih kepada siapa kita bergantung, kepada siapa kita mengadu, itu masing-masing. Ya Bapak Ibu, jangan ada kita mengandalkan pikiran, mengandalkan logika. Waktu ini tinggal sedikit lagi, tidak lama lagi Bapak Ibu. Tidak ada waktu kita untuk berleha-leha, untuk bermain-main, berpesta-pesta yang tidak senonoh dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sangat baik. Diperingatkan kita melalui hamba-hambanya. Kita bersyukur kita diselamatkan melalui jalan salib 2000 tahun yang lalu. Kita harus berharga itu. Dan sekarang sudah ada di tengah-tengah dunia ini ketiga pribadi. Itu sudah, saya rasa sudah bolak-balik itu kita dengar melalui yang dipakai hamba-hambanya, yang melalui internet. Bagi yang mengeraskan hatinya, mari kita lembutkan. Jangan kita mengandalkan logika Bapak Ibu. Percayalah kita, jangan ada lagi kita. Betulnya itu. Itu semua benar. Apa yang dikatakan mempelai juga. Begitu juga Pak Aditya Nugraharto, yaitu Pangeran Ilahi. Semuanya benar. Semua kesaksian-kesaksian yang datang dari surga itu benar. Tidak ada yang bohong. Siapa yang datang ketiga pribadi ke tengah-tengah dunia ini bersama-sama kita karena mengasihi kita, yaitu Roh Bapa Yahweh yang berdiam di tubuh Pak Eman Lahagiu, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Pak Aditya Nugraharto, Pangeran Ilahi Alfa dan Omega, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, yaitu yang berdiam di tubuh Bunda Pei, mempelai yang terpilih, terelok, tercantik di mata Bapa Yahweh. Itu bukan bohong ya, itu benar-benar. Dan sekarang lagi mengandung baby Immanuel dan baby Mary. Jangan ada yang mengatakan, oh itu sesat, itu mengejek. Tidak ya Bapak Ibu, berhentilah untuk mengejek. Itu beni ilahi. Jadi jangan ada memburuk-burukkan. Coba dulu kita tarik kepada diri kita sendiri. Kalau anak kita difitnah, dikatakan yang tidak baik, sakit hati kita enggak? Tentu saja sakit Bapak Ibu. Jadi sekarang bertobat kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Walaupun begitu banyak ejekannya kepada mempelai, dia sabar. Tidak ada seperti dia di dunia ini. Sangat mengasihi dunia yang gelap ini. Sampai air mata darah keluar. Saya kalau merenungkan itu Bapak Ibu, tidak bisa saya tahan. Belum ada separuhnya itu kita derita Bapak Ibu. Dia tetap memberitakan kebenaran firman, tidak henti-hentinya dia. Begitulah Tuhan mengasihi dia sungguh-sungguh, sangat mengasihi dia. Itu makanya dibilang mempelai terpilih terekselien. Bukan ada mengatakan kita pun mempelai, kita pun terpilih. Tidak sama ya.
Jadi supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita heran ya Bapak Ibu, zaman sekarang. Sudah banyak berita, baik pun dari hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai melalui YouTube kita. Tapi masih ada mengeraskan hati, masih ada menyembah patung. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Patung itu di dalamnya adalah Lucifer, setan. Walaupun dia dibalut oleh mutiara, oleh emas di luar, tapi di dalam sudah ada duduk si Lucifer, setan, iblis. Iblis yang ibu sembah kalau ibu menyembah patung. Saya pernah diundang kepada saudara menantuku, orang Katolik, kawin. Jadi pendetanya sendiri yang mengajarkan jemaatnya menyembah patung Maria itu. Nampak saya, sampai heran saya. Tetapi mengangkat perjamuan kudus. Di situ dilakukan perjamuan kudus, tapi dilakukan juga menyembah patung. Itu kita pegang sendiri di dalam hati kita itu. Kita sendirilah. Kalau bagi saya tidak ya. Tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh kita menyembah patung. Tapi melarang iya. Itu Keluaran 20. Kita baca itu. Barangkali semua kita orang Kristen sudah semua baca firman itu. Baik anak-anak pun sudah tahu itu. Bapak Ibu, sekarang ini memang dunia semakin gelap. Jangan terliur, jangan tertarik oleh dunia ini. Meninggalkan Tuhan hanya oleh duit. Cukupkanlah gaji dan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Asal percaya kita mengandalkan Dia. Bapak Ibu, saya sendiri sebagai kerja rumah tangga tidak ada bergaji suami, sakit-sakitannya terus. Tetapi saya heran, saya luar biasa bersyukur. Tidak pernah kami kekurangan menjaga-jaga cucu saya. Malah saya bisa meminjamkan uang walaupun sedikit. Itu termasuk membantu. Harus kita pegang firman Tuhan, yaitu Matius 16 ayat 26. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Untuk apa kita mempunyai segala-galanya kalau jiwa kita binasa? Itu artinya. Jadi mari kita mengadakan hati. Yang mengejar duit itu, mamon itu masih ada itu kecokakan supaya aku ini, supaya aku hebat. Padahal dia sudah punya semua itu. Tapi masih kurang. Jangan ya Bapak Ibu, saya pun banyak dosanya Bapak Ibu. Tapi minta aku kepada Tuhan supaya aku jangan jatuh dosa lagi. Segala dosa sudah patahkan dalam nama Yesus, Haleluya. Masih berharga kita di biji mata Tuhan. Sekarang masih ada waktu. Mari kita bertobat. Mari kita meninggalkan patung-patung. Patung-patung itu buatan manusia. Kita harus pakai hati yang rendah. Artinya Bapak Ibu, patung itu manusia yang membuat itu. Ada matanya tapi tidak melihat. Ada kupingnya tapi tidak mendengar. Ada mulutnya tapi tidak bisa berbicara. Lalu apa yang dilihat dari situ? Hanya dibakar, bisa membakar roti, memasak, kita pakai kayu itu bisa. Jangan Bapak Ibu ya, tinggalkanlah semua itu. Patung-patung itu mendukakan hati Tuhan. Berarti kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkuasa, Dia menyelamatkan kita, Dia mati bagi kita, Dia pencipta kita. Kita harus hargai. Kepada siapa kita memohon?
hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kita satu-satunya. Yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Itulah Pak Aditya Nugraharto. Roh Tuhan Yesus sendiri itu. Jangan ada lagi mengatakan walaupun sekali kita pendeta besar. Kalau tidak percaya itu urusan ibu lah itu. Bapak ibu kepada Tuhan. Masuk ke kerajaan 1000 tahun itulah tiket. Pak Aditya Nugraharto. Bapak Yahweh, Bapak Yesus Hamasi Elohim. Saya bersungguh-sungguh percaya dengan iman itu. Karena berita kebenaran semua yang diberitakan melalui internet itu saya sungguh-sungguh percaya itu. Itu berita kebenaran. Tidak ada berbohong. Semua dikatakan mempelai. Bapak Yahweh, Pak Eman Lahagu. Semua benar. Bapak Aditya Nugraharto juga. Semua benar yang diberitakannya itu. Sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Dan dia selalu berkata, jangan khawatir. Jangan kamu takut. Akan ada pun nanti kesusahan-kesusahan yang akan datang. Aku menyertai kau sampai akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan, minta ampun. Apapun pergumulan kita, tidak melampaui batas kemampuan, saya sudah menerimanya. Terbukti kasih Tuhan itu bagi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Itu kita pegang. Di kemudian hari akan banyak lagi kabar-kabar yang mengerikan, yang banyak lagi kedengaran-kedengaran. Jangan kita takut. Kita bersandar kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Jalan kebenaran, jalan keselamatan. Sesuai dengan firman-Nya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus. Saya rasa begitulah kabar keselamatan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Biarlah Tuhan, biarlah Bapak Roh Kudus yang mengajari membimbing kita, sehingga firman yang sedikit yang saya taburkan ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Tergerak hati Tuhan Yesus ajar ya. Tergerak hati.